Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, para pendengar, para pemirsa yang mengikuti acara ini dimanapun Anda berada yang saya hormati. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali memuji, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung. Di antara nikmat yang telah Allah berikan secara khusus, Allah telah memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat Islam, nikmat dapat sholat subuh bersama di masjid. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat itu akan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, ketahuilah azab Allah sangat pedih. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umat yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Jamaah yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya adalah surat yang ke-21, ayatnya 107. Silakan yang memegang mushaf, dibuka mushaf Al-Qur'annya, dan kita akan baca ayat ini. Dan saya harapkan juga jamaah bisa mengikutinya, pemirsa juga mengikutinya. Sehingga kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf 10 kebaikan. Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan, ketahuilah alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Siapa yang membalas kebaikan tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb, pemilik pengatur penguasa alam semesta.
Jadi kalau kita baca ini ayat, maka di pagi hari yang cerah ini, sebelum matahari terbit, burung-burung berkicau, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan ini modal kehidupan kita, khususnya hari ini. Kalau kebaikan itu kita miliki, diberikan oleh Allah, maka kita akan percaya diri. Kita akan dimudahkan dalam segala urusan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam ayat ini kita mendapatkan penjelasan, informasi, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat yang kita baca tadi merupakan firman Allah. Apa dalam ayat itu yang Allah katakan, yang Allah firmankan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Pengertian yang simpelnya, yang gampangnya, tidaklah kuutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke alam dunia. Dan hari ini adalah hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 12 Rabiul Awal. Sekarang ini tanggal 29 Oktober tahun 2020. Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1442. Betul? Dan kita wajib bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kalau saat ini di berbagai macam tempat, dari mulai kampung sampai perkotaan, di perkantoran, di masjid, di surau, di majlis taklim, mengekspresikan kegembiraannya dengan mengadakan dakwah, mengadakan taklim, maka hal semacam ini harus kita hormati dan kita hargai. Jangan kita perdebatkan. Karena itu ekspresi orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang percaya kepada Rasulullah SAW, yang dilahirkan ke alam dunia 12 Rabiul Awal tahun gajah, yang benci dengan kelahiran Rasulullah SAW ada. Perlu saya sampaikan nggak nih? Perlu saya sampaikan nggak? Ada makhluk Allah yang sangat tidak suka dengan kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan ketika dia tahu tentang kelahiran Rasulullah SAW, dia nangis, menjerit sejadi-jadinya. Nah, saya pengen sebut ini. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Ntar ada yang kesinggung lagi. Hah? Yang tidak suka dengan kelahiran Rasulullah SAW adalah iblis. Ada 4 hal yang menyebabkan iblis itu menangis sejadi-jadinya, menjerit dia, histeris kalau kata orang sekarang bilang. Yang pertama adalah ketika iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dia dikeluarkan dari dalam surga. Yang ketiga adalah ketika Rasulullah SAW lahir ke alam dunia. Jadi yang nggak suka dengan kelahiran Rasulullah SAW,
dan manusia mengekspresikan gembiraan dengan kelahiran Rasulullah SAW, itu iblis. Makanya kita jangan jadi pengikut iblis. Nah, yang berikutnya lagi adalah Allah turunkan suratul Fatihah kepada Rasulullah SAW. Kelahiran Rasulullah SAW ini sudah dijelaskan di dalam kitab suci terdahulu, di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Udah jelaskan bahwa akan ada nanti Nabi di akhir zaman, namanya Ahmad. Nah, Rasulullah SAW udah diturunkan oleh Allah. Dia menyampaikan risalah, berjuang, berjihad, dan sudah meninggal dunia. Dan jenazahnya dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Nah, dalam kajian kita saat ini, kita akan mengkaji bagaimana Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Cuman umatnya aja nggak tahu diri. Ngaku Islam, ngaku nabinya Nabi Muhammad SAW, tapi nabinya dia cela, dihina. Bahkan ketika nabinya dicela, dihina, dihujat, dia diam 1000 bahasa. Tidak tergerak lisannya untuk melakukan pengecaman kepada orang yang melakukan penghinaan kepada Rasulullah SAW. Padahal dia dikasih bibir oleh Allah, dikasih lidah oleh Allah. Gak tergerak lisannya. Gak ada sikap ekspresi kebencian kepada orang yang menghina Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW, dan hadis ini sangat populer. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Jadi kita dikasih kabar gembira oleh Rasulullah SAW. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Maka beruntung sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang nggak mau. Ini kan aneh. Nabinya udah mengatakan umatku akan masuk ke dalam surga, tapi ada umatnya yang enggan, nggak mau masuk ke dalam surga. Padahal surga itu tempat kenikmatan, balasan bagi orang beriman dan melakukan amal soleh. Nah, ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang nggak mau, dan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Illa man aba, kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, kalau bahasa kita ini kan rada aneh, bingung juga, masa nggak ada yang mau masuk dalam surga? Coba. Qalu, mereka berkata itu para sahabat, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Ya Rasulullah, siapa sih yang nggak mau masuk ke dalam surga? Saya pengen tanya nih kepada jamaah yang hadir, Bapak, Ibu, pemirsa. Jamaah mau masuk surga nggak? Dari nada suaranya, cuman berapa orang yang kelihatan mau masuk surga nih. Kalau ditanya gitu yang semangat, karena diaminkan oleh malaikat. Ini banyak malaikatnya nih, cuman kita aja nggak ngelihat. Saya ulang lagi, apakah jamaah ingin masuk ke dalam surga? Amin ya Rabb. Nah, kata Rasulullah SAW, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, dia akan masuk dalam surga. Siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW, dia akan masuk dalam neraka. Dia tidak akan masuk dalam surga. Muttafaqun alaih.
Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Saya memahami dari hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW cinta kepada umatnya, makanya dikasih tahu kepada umatnya, kamu ini akan masuk surga. Cuman ada yang nggak mau, diajak oleh Rasul masuk dalam surga nggak mau, diajak beribadah nggak mau, diajak beriman nggak mau, diajak taat nggak mau. Ya kalau beriman nggak mau, taat nggak mau, beribadah nggak mau, lantas bagaimana dia akan masuk ke dalam surga? Nah, kemudian kita lihat yang lainnya lagi. Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi semesta alam. Dengan adanya Rasulullah SAW, maka kita akan dapat membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau bukan karena sabab Rasulullah SAW, suami nggak bakalan menghormati istri lagi, nggak akan mencintai istri lagi. Istri nggak bakalan taat kepada suami. Dengan adanya Rasulullah SAW, maka tumbuhlah kasih sayang antara suami dan istri. Tumbuhlah dalam satu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wanita dimuliakan. Sebelum Rasulullah SAW, wanita itu jadi permainan laki-laki. Dia berpindah dari satu pelukan laki-laki ke pelukan yang lainnya. Dia menjadi tempat pelampiasan nafsu bagi laki-laki. Tapi dengan datangnya Rasulullah SAW, wanita dihormati, diagungkan, dimuliakan. Bahkan Al-Quranul Karim, ini Al-Quran 30 juz 114 surat. Di antara 114 surat ada yang namanya surat An-Nisa, surat wanita. Gak ada surat Ar-Rijal. Di dalam Al-Quran ada surat Maryam, surat yang ke-19. Maryam itu seorang wanita yang dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud dari rahmatnya Rasulullah SAW, rahmat dari Rasulullah SAW diutus ke permukaan dunia. Jadi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Rasulullah SAW. Wanita dihormati, diagungkan. Di dalam Al-Quranul Karim dicantumkan surat An-Nisa. Itu karena rahmatnya Rasulullah SAW. Contoh yang lain. Ketika seorang menyembelih hewan, mau kambing, mau domba, mau sapi, mau kerbau, mau onta, di dalam syariat Islam dan sumber syariat Islam itu selain Al-Quran adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka kita akan menemukan penjelasan. Silakan baca dalam bab fikih. Kalau kamu akan menyembelih hewan, tajamkan pisau tersebut. Jangan kita menyembelih dengan pisau tumpul, pisau yang berkarat. Itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Itu bukan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalau kamu mengasah pisau, jangan mengasah di hadapan hewan yang akan kamu sembelih. Lihat bagaimana ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Ini adalah rahmat, kasih sayang kepada hewan saja kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa kasih sayang? Jangan sampai tuh hewan stres. Kemudian kita lihat lagi dalam sirah nabawiyah, dalam kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah beberapa kali melakukan peperangan. Betul? Dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya. Biasanya dalam peperangan itu kalau kita tidak membunuh, kita yang dibunuh. Betul? Pedang beradu pedang, melempar tombak, melepaskan anak panah. Kalau zaman sekarang saling tembak menembak. Tahukah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Rasul ikut dalam peperangan tersebut, Rasulullah SAW membunuh orang berapa? Berapa jumlahnya?
Hah? Tahu nggak jamaah? Cuman 1 orang yang dibunuh. Dan itu pun juga karena orang tersebut udah keterlaluan, tokoh musyrikin Quraisy. Jadi dalam peperangan pun juga ada etikanya, ada aturannya, dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau orang kalah dalam peperangan dia jadi tawanan. Dan Rasulullah SAW pernah membebaskan tawanan tanpa ada tebusan. Sehingga orang yang dibebaskan itu gembira, dia sampaikan kepada ahli keluarganya, dia sampaikan kepada kaumnya. Dengan akhlak Rasulullah SAW, dengan kasih sayang Rasulullah SAW, menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beda zaman sekarang. Apalagi tidak meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Itu tawanan babak belur, disiksa, bahkan ada yang disembelih. Bahkan kalau zaman sekarang ada yang disetrum. Padahal kesalahannya belum ketahuan. Tapi karena udah kepegang, udah ketangkap, ya udah disetrum dulu, suruh ngaku. Zolim nggak? Saya tanya, zolim nggak? Kenapa dia melakukan hal semacam itu? Karena tidak meneladani Rasulullah SAW. Ini pentingnya kita mengkaji tentang kehidupan Rasulullah SAW, membaca sirah nabawiyah, apalagi kita orang Islam. Orang lihat Islam itu lihat umatnya. Karena untuk baca Quran dia perlu belajar lagi, perlu tajwid lagi dia pelajari. Sunnah perlu dia kaji lagi. Makanya orang melihat Islam itu lihat bagaimana pribadi seorang muslim. Maka seorang pribadi muslim dia harus mencontoh Rasulullah SAW. Jadi ketika dia mencontoh Rasulullah SAW, maka orang melihat, oh ini tipologi orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oh ini tipologi orang Islam yang baik. Jangan kita Islam, nama Islam, tapi kelakuan Abu Jahal, kelakuan Abu Lahab, kelakuan Fir'aun, kelakuan Namrud, kelakuan Korun. Gak pantas saudara, kita punya Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau ya Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Bagaimana Rasulullah SAW dengan para tawanan? Dimuliakan saudara, dikasih makanan yang layak. Maka tidak sedikit tawanan itu masuk ke dalam Islam, diucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan ketika Rasulullah SAW akan mengirim pasukan dalam peperangan ke medan tempur, apa nasihat Rasulullah SAW? Kalau ada kakek, nenek-nenek, orang yang udah zuhud, nggak boleh dibunuh saudara. Anak-anak nggak boleh dibunuh saudara. Orang berada di tempat ibadahnya, nggak boleh tuh tempat ibadahnya dirusak, apalagi masuk diserbu orang dalam tempat ibadah. Ini pentingnya kita mempelajari tentang kehidupan Rasulullah SAW. Itu adalah bagian dari rahmat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, dia adalah sebaik-baik panglima. Dan sebaik-baik prajurit ada yang membebaskan Konstantinopel. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Ketika dia masuk Konstantinopel, yang kemudian namanya berubah menjadi Istanbul, itu ada gereja namanya Hagia Sophia. Di dalam gereja itu pendetanya atau uskupnya udah gemeter saudara. Wanita-wanita, anak-anak, orang-orang udah tua, udah jompo gemeter. Ini jangan-jangan kita akan dibantai oleh Muhammad Al-Fatih. Kita akan dibunuh oleh Muhammad Al-Fatih. Yang wanitanya juga ketakutan. Wanita Romawi, kulit putih, rambut pirang, cakep, hidung mancung. Khawatir juga. Jangan-jangan nanti diperkosa nih. Masuk Muhammad Al-Fatih. Karena beliau mengikuti Rasulullah SAW. Dia seorang hafal Quran. Dia mengkaji sunnah Rasulullah SAW.
Teladan hidupnya adalah Rasulullah SAW. Dia contoh bagaimana kebijakan Rasulullah SAW ketika Futuh Mekah. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang berlindung di Ka'bah dia aman. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan dia aman. Siapa yang berlindung di rumahnya dia aman. Diberikan keamanan oleh Rasulullah SAW. Kecuali beberapa orang dedengkot musyrikin Quraisy yang memang dia sangat kurang ajar kepada Rasulullah SAW, suka menghina Rasulullah SAW. Itu disuruh cari oleh Rasulullah SAW. Tapi masyarakat umum yang mungkin dia tidak tahu permasalahan, dia berlindung di Ka'bah aman. Nah, itu yang dicontoh oleh Muhammad Al-Fatih. Maka ketika dia masuk, tidak setetes pun darah orang-orang Nasrani yang berada di Hagia Sophia tumpah berceceran membasahi Hagia Sophia. Tidak. Mereka dilindungi oleh Muhammad Al-Fatih. Keselamatannya dijaga oleh Muhammad Al-Fatih. Kehormatan wanita-wanitanya dijaga oleh Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih meneladani Rasulullah SAW. Ada nilai positifnya. Begitu pula Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Baitul Maqdis dari tangan kaum salib. Aman, saudara. Saya baca dalam literatur itu orang-orang Nasrani dia ingin meninggalkan Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Dia pengen bawa itu salibnya. Kalau kata orang Betawi bilang, Jakarta bilang, salibnya itu segede alaihim, coba. Gede banget, saudara. Dia pengen buat, silahkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ketika tentara salib masuk dia ke Baitul Maqdis, dia kuasai, umat Islam dibantai, dibunuh sedemikian rupa. Dalam literatur dikemukakan sampai genangan darah itu, ada yang mengatakan semata kaki, ada yang mengatakan sebetis, itu darah umat Islam. Mereka melakukan pembantaian. Kenapa dia lakukan semacam itu? Karena teladan hidupnya bukan Rasulullah SAW. Beda dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya kalau ada orang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, nggak perlu dicurigai, nggak perlu diawasi. Bahkan kita bersyukur kepada Allah. Maka orang semacam itu dia akan berakhlakul karimah. Karena Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah manusia yang memiliki akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Makanya kita upayakan sunnah Rasulullah SAW sebisa kita lakukan. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Maka selama sunnah itu berinteraksi, melekat pada tubuh kita, maka kita mendapat aliran pahala. Kayak saya pakai cincin begini nih. Ini bukan buat gaya-gayaan, enggak, tapi ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah pakai cincin, Pak. Letaknya di jari kelingking. Kalau jari tengah, ada yang mengatakan terlarang, ada yang mengatakan makruh. Jadi masalah cincin aja itu ada ilmunya. Jangan semua dipasang cincin. Jadi kelingking cincin, manis, tengah, telunjuk, cincin semua. Ini juga kanan kiri cincin. Jadi kalau dia ke kantor, ke pasar begini aja nih. Lu mau dagang cincin apa? Waduh, saya nggak ada duit beli cincin, Ustadz. Nah, ini yang laki-laki saya kasih tahu nih, bapak-bapak. Mau nggak saya kasih tahu ilmunya? Sunnah yang akan terbawa sampai ke alam kubur. Mau saya kasih tahu nggak nih? Hah? Tapi siap melaksanakannya? Nggak perlu modal. Apa itu Ustadz? Pelihara aja jenggot. Nih Pak, jenggot nih. Kalau saya nanti meninggal, nih jenggot saya bawa ke kubur nih. Ketika meninggal nggak dicukur nih jenggot, tetap ke bawah. Jadi sunnah yang kebawa sampai ke alam kubur diantara adalah jenggot. Makanya mulai saat ini kalau kita punya jenggot, tanamkan niat saya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini sunnah yang nempel, yang tiap detik, tiap hari itu dapat pahala sunnah. Bahkan kita bawa sampai ke kubur.
Makanya kalau ada pria, bapak punya jenggot, jangan ada yang nyindir. Jangan kayak orang PKI, kayak orang komunis, ketika Haji Agus Salim pakai jenggot disindir, mbe. Ya namanya komunis, anti Tuhan. Tuhan aja dia nggak percaya, maka jangan heran mereka itu sangat benci kepada ulama, sangat benci kepada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi kita kepada bahasan kita, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW. Ketika umat yang mengikuti Rasulullah SAW, maka kasih sayang itu juga akan dapat dirasakan kepada yang lain. Contoh ya, yang berikutnya lagi. Saya akan menyampaikan beberapa contoh-contoh biar kita paham. Dalam Islam diajarkan kalau kita buang air kecil sebagai contoh, jangan kita kencing di lubang semut atau di lubang-lubang yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz dulu waktu kecil saya biasa begitu. Udah, kalau dulu waktu kecil itu belum ada hitungan, apalagi belum balik. Nah sekarang kita udah tahu nih ilmunya, kita ajarin anak kita, jangan kencing sembarangan. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Rasulullah SAW melarang. Karena di lubang itu ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup. Kalau kita nggak bisa ngasih makan, jangan kita nyusahin. Kan ada orang model kayak begitu kan, ngasih makan kagak, mensejahterakan kagak, tapi nyusahin. Ini kalau kata orang Betawi, ini biang kerok nih orang, biang kerok kerusakan. Terhadap makhluk Allah yang lain seperti semut, kita nggak boleh ganggu, saudara. Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan contoh. Dia itu seorang raja, seorang nabi. Dia punya pasukan yang banyak. Satu ketika dia dengar iringan semut, dan semut itu berkata kepada teman-temannya, cepat kita, cepat jalan, cepat. Sulaiman datang. Kedengar di telinga Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak nginjak itu semut, saudara. Dia berhenti. Dia perhatikan, karena semut adalah rakyatnya juga. Bayangkan, semut aja dijaga oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu pemimpin yang bertanggung jawab. Itu pemimpin yang soleh. Itu pemimpin yang bertakwa. Nggak mau nusahin rakyatnya walaupun hanya seekor semut. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarin kepada kita, kepada makhluk yang lainnya pun juga kita harus kasih sayang. Bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan, jangan kita buang kotoran itu ke sungai. Nggak boleh, Pak. Saya pernah ke Mesir, itu sungai Nil itu bersih, Pak. Dan masyarakatnya sudah terbentuk menjaga sungai. Sehingga kalau Anda ke Mesir, Anda tidak akan menemukan orang buang sampah di sungai. Anda tidak akan menemukan. Karena udah menjadi adat kebiasaan mereka, menjadi perilaku mereka. Karena dia meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bersih, Pak, sungai itu, Nil itu bersih. Dia jaga. Buang kotoran kagak, buang sampah juga kagak. Akhirnya apa? Memberikan keindahan, kenyamanan, keasrian lingkungan. Dan itulah ajaran Islam. Rasul itu sangat cinta kepada umatnya. Kasih sayang kepada umatnya. Menjelang Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW menyebut ummati. Ada 3 hal yang disebut oleh Rasulullah SAW. Umatnya, ummati, an-nisa, dan as-solah. Dan Rasulullah SAW ketika akan meninggal dunia, bertanya kepada malaikat, nanti umatku gimana? Karena malaikat memberikan kabar gembira, Rasulullah SAW dijamin masuk ke dalam surga. Dan pintu surga tidak akan terbuka sebelum Rasulullah SAW ketuk dan masuk terlebih dahulu. Karena Rasulullah orang pilihan. Maka disebut dengan Mustafa, Sayyidil Mursalin, Imamul Muttaqin. Jadi Nabi Muhammad bukan sembarang orang, saudara.
mendapat kedudukan mulia di sisi Allah, memiliki akhlak yang agung. Walaupun ada orang yang menghina Rasulullah SAW, menghujat Rasulullah SAW, melecehkan Rasulullah SAW, Rasul tidak akan terpengaruh sedikit pun juga. Kedudukan Rasulullah SAW tidak akan terpengaruh dengan celaan orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, orang-orang yang berpenyakit hatinya. Sekarang kan ada, contohnya di Perancis sekarang, Rasulullah SAW dibuat karikatur. Diingatkan, kenapa kok Anda buat karikatur Nabi Muhammad? Apa nggak ada objek yang lainnya? Seluas ini dunia, sebanyak ini objek yang bisa kita buat untuk karikatur, kenapa kok Anda hanya memfokuskan kepada Rasulullah SAW? Kalau bukan karena kebenciannya saudara, nggak mungkin dia melakukan semacam itu. Orang cerdas itu dia akan mampu mengekspresikan apakah jiwa seninya, jiwa budayanya dengan alam yang telah Allah berikan. Tapi kenapa kok Rasulullah SAW dia katakan apa? Ini ekspresi kebebasan kami. Tapi ketika dikatakan Anda ini harus diperiksa ini mentalitasnya, marah. Kalau ekspresi kebebasan, kenapa yang jadi objeknya adalah Nabi Muhammad SAW? Kenapa yang jadi masalah adalah Islam? Apa salah Rasulullah SAW? Coba, saya pengen tanya, apa salah Rasulullah SAW? Rasul diutus ke permukaan dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Mana ada pemimpin dunia saudara yang sangat peduli kepada umatnya, kepada rakyatnya, kecuali Rasulullah SAW. Rasul itu dalam kehidupannya sering laparnya daripada kenyangnya. Bahkan dalam riwayat dikemukakan sampai perut Rasulullah SAW diganjel pakai batu. Coba, diganjel pakai batu karena menahan lapar saudara. Tidurnya bukan di kasur yang empuk, di tikar biasa. Mana ada pemimpin model kayak begitu saudara? Bahkan ketika Rasulullah SAW lewat ke kuburan, didoain. Kaum muslimin yang berada di kuburan, terutama di Baqi, didoain oleh Rasulullah SAW. Makanya itu jadi sunnah kalau kita ke kuburan, doain orang yang dalam kubur. Minimal kita ucapkan assalamualaikum, minimal. Itu ajaran Rasulullah SAW. Orang mati aja itu dapat manfaat dari kasih sayang Rasulullah SAW. Pernah nggak dengar cerita Rasulullah SAW lewat, kemudian Rasulullah SAW ambil pelepah korma, lewat di pekuburan. Rasulullah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendengar suara umatnya yang berada dalam kubur. Nah, Rasulullah SAW dengar umatnya yang ada dalam kubur itu mendapat siksa dari Allah. Dan Rasulullah SAW sedih. Dia tidak ingin umatnya masuk neraka. Dia tidak ingin umatnya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diambil pelepah korma, kemudian ditancapkan di kuburan tersebut. Selama pelepah korma ini belum kering, dia akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kasih sayang Rasulullah SAW. Belum lagi dan tidak akhirat. Ada kisah, silakan Anda baca dalam riwayat. Tapi saya pernah baca. Itu Rasulullah SAW sujud yang lama. Umatnya yang beriman, yang beramal soleh sudah masuk ke dalam surga. Tapi Rasulullah SAW masih sujud dengan sujud yang lama. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, ya Muhammad, apa lagi yang kau inginkan? Umatmu sudah masuk ke dalam surga. Apa yang kau inginkan? Makanya Rasulullah SAW menyimpan satu doa yang akan dibacakan nanti di akhirat. Untuk siapa? Bukan kepentingan beliau, tapi kepentingan umatnya. Makanya Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Apa yang kau inginkan ya Muhammad? Rasulullah angkat kepalanya, ya Allah, umatku masih ada di dalam neraka. Aku mohon ya Allah, keluarkanlah umatku yang ada dalam neraka. Karena mereka masih memiliki iman.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, cari umat, dicari ketemu, masuk ke dalam surga. Ya Allah, keluarkanlah umatku yang ada dalam neraka, yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah ini jangan kita benci, saudara. Harusnya jadi wirid kita. Sehari berapa kita baca la ilaha illallah? 100 kali, lazimkan, istiqomah. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita, ketika sakaratul maut, ada yang mentalkinkan atau tidak, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam satu riwayat dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk dalam surga. Makanya ulama-ulama, orang-orang soleh, para habaib, ketika akan menutup pengajian, dia ajak jamaah semuanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dalam majlis ini juga kita baca, mudah-mudahan lisan kita, lidah kita dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lihat bagaimana sayang dan kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Oleh karena itu, mari kita ekspresikan kegembiraan kita dengan kelahiran Rasulullah SAW. Kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Silakan, selawat yang mana aja Anda baca. Anda bisa baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau Anda baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan kita berdebat lagi masalah Sayyidina. Habis waktu kita, akhirnya selawatnya kagak, perdebatan iya. Anda mau pakai Sayyidina silakan, nggak pakai Sayyidina juga silakan. Nah, kita wiridkan. Wirid itu artinya suatu amal yang terus kita lakukan. Sehari minimal 100 kali. Kalau ulama-ulama dulu Pak, ada yang 1000 kali, ada 10.000 kali. Itu ulama-ulama terdahulu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Nah, mulai hari ini banyak-banyak selawat untuk Rasulullah SAW. Yang kedua, hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kita cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Jangan benci sama sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita belum mampu, udah diem. Jangan ngedumel. Jangan menunjukkan kecewaan, jangan menunjukkan kebencian kita. Jangan.
Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, dia akan bersamaku dalam surga. Bersamaku dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga, ahli keluarga kita semuanya masuk dalam surga. Kita bisa cium tuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat wajah Rasulullah SAW. Kita bisa peluk tubuh Rasulullah SAW. Itu harus jadi keinginan kita. Harus jadi obsesi kita. Nah, dan kita harus redha dengan Rasulullah SAW. Maka di akhir dari kajian ini, saya akan menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Siapa yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Waktu kita sekolah di madrasah dulu nih, biasanya diajarin nih sebelum masuk kelas baca dulu nih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Mudah-mudahan sekarang masih dibaca itu. Ya, kalimat ikrar semacam itu. Nah, upayakan baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Sebagai komitmen kita, wujud kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i dan Al-Hakim, dikatakan barang siapa membaca ketika pagi dan petang radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, maka adalah hak atas Allah untuk meredhoinya. Jadi kalau kita baca nih 3 kali pagi, 3 kali sore, Allah redho kepada orang semacam itu. Kalau Allah ridho, maka ketika hari itu ajal menjemput, maka orang itu akan mendapatkan husnul khotimah. Maka kita baca 3 kali, mudah-mudahan hafal dan jadi wirid kita, amalan kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Mungkin ada pertanyaan, kenapa bacanya rodina? Ini masalah ilmu nahu, masalah ilmu alat. Kalau sendiri roditu, ya roditu billahi rabba. Kalau rodina itu kita banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu isyraq udah masuk dan kita juga disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Ini jangan sampai kagak nih. Ya, jadi kita tanamkan niat i'tikaf, nuntut ilmu, berzikir, tanamkan niat. Jadi habis subuh jangan pulang dulu, kita zikir, mau baca Quran boleh, mau baca Ar-Rahman, baca Waqiah, baca Yasin, Al-Mulk, silakan. Mau baca 1 juz silakan sampai matahari terbit. Nah, kasih waktu jeda ya sekitar 5 menit 10 menit, kemudian kita sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji umroh tamam, sempurna. Jadi yang saat ini belum menunaikan ibadah haji, amalin ini dulu. Nah, nanti Allah berikan kemudahan bisa naik haji, kemudian bisa ke tanah suci, bisa melakukan umroh. Gimana caranya itu urusan Allah. Tukang bubur aja naik haji, ya. Kalau dihitung-hitung berapa kepala dia harus ngumpulin duit, coba. Tapi dia bisa pergi haji. Tukang ojek pergi haji, ya. Kalau dihitung-hitung berapa tempat harus diantar dulu biar cukup tuh biaya hajinya. Tapi Allah punya kuasa, ya. Maka kita manfaatkan waktu yang telah Allah berikan.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds, wa Suriah, wa Mesir, wa Libya, wal Yaman, wa Iraq, wa Afghan, wa Rohingya, wa Igur, wa Azerbaijan. وَوَجْعَلْنَا مِنْهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup, saya perlu mengingatkan diri saya sendiri dan kepada jamaah berkaitan dengan adanya orang dan negara yang merestui penghinaan kepada Rasulullah SAW, maka umat Islam harus ngambil sikap. Bagaimana sikap yang harus kita ambil sesuai dengan kemampuan masing-masing, levelnya masing-masing. Di antaranya adalah tanamkan sikap kebencian kepada orang yang menghina Rasulullah SAW. Kita harus benci kepada orang menghina Rasulullah SAW, yang melecehkan Rasulullah SAW, yang membuat karikatur Rasulullah SAW. Yang kedua, kita harus boikot produk mereka sekemampuan kita. Jangan kita berdebat masalah boikotnya. Produknya memang banyak. Yang bisa kita boikot, boikot. Masalah makan minum, kan udah banyak orang Indonesia yang buat minuman, makanan. Alihkan. Sehingga perekonomian kaum muslimin, perekonomian rakyat Indonesia meningkat. Jadi kalau ada air mineral, produk mereka, nah mulai sekarang alihkan ke air mineral, produksi dalam negeri. Banyak pondok pesantren bikin air mineral untuk minuman. Alihkan. Harus ada sikap kita. Makanan begitu juga. Kita tinggalkan. Ini untuk memberikan efek jera kepada mereka. Jangan kurang ajar kepada umat Islam. Jangan kurang ajar kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Islam kompak, perekonomian mereka akan nyungsep, saudara. Biar mereka mikir. Jangan duit umat Islam aja dia mau. Umat Islam harus kompak dalam hal ini. Sekarang umat Islam, para ulama sudah menyerukan semacam. Kita tinggal ngikutin aja. Di Timur Tengah para ulama Al-Azhar juga sudah menjelaskan. Nah, yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya. Alihkan. Bukan berarti kita jangan makan minum, bukan. Saya tidak mengatakan semacam itu. Alihkan. Biasanya kita minum merek tertentu, produk mereka, sekarang alihkan kepada produk yang dibuat oleh orang Indonesia, oleh kaum muslimin. Makanan juga begitu. Itu sudah viral di sosial media. Anda silahkan lihat. Karena memang kurang ajar, saudara. Dengan alasan ekspresi kebebasan. Ya. Tapi berkaitan diri dia, mereka tidak mempedulikan. Dan ingat, siapa yang menghina Rasulullah SAW, maka Allah akan putuskan rahmat bagi mereka. Dari mana Ustaz tahu? Makanya kita baca Al-Quranul Karim. Saya akan kasih tahu kepada jamaah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, silakan baca surat Al-Kautsar. Ini perlu kita pahami umat Islam supaya jangan kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Di akhir ayat itu dikatakan inna syaniyaka huwal abtar. Ya. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini janji Allah. Siapa yang membenci Rasulullah SAW, dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nggak jaga dia lagi. Bahkan aib-aibnya akan dibuka
seluruh dunia tahu. Kita yang sebelumnya nggak tahu bagaimana perselingkuhan dia dengan gurunya, saudara. Gurunya punya suami, punya anak, coba. Punya keluarga, ini gara-gara nih anak nih, waktu remajanya, berselingkuh sama gurunya. Kan kita nggak tahu, saudara kan? Tapi Allah buka aibnya. Seluruh dunia sekarang tahu, ini anak amoral. Itu yang jadi presiden Perancis saat ini. Salah nggak saya ngomong kayak begini? Salah nggak saya ngomong kayak begini? Saya ngingetin, saudara. Biar gimana juga kita doain, biar masuk Islam. Tobatnya kemana? Masuk Islam. Tidak mengulangi lagi. Apa bisa tobat bisa diterima? Bisa. Dia ucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kesalahan yang lalunya akan hapus. Itulah kemuliaan Islam. Makanya saya ingatkan, jangan sekali-kali menghina, menghujat Nabi Muhammad SAW. Nanti aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita nggak dapat rahmat. Orang kalau nggak dapat rahmat, dia nggak tenang dalam hidupnya, saudara. Itu presiden Perancis sampai tenang dia sekarang. Belum tentu, saudara. Kemarin saya lihat di sosial media itu dilempar telur itu. Lihat nggak videonya? Itu baru telur, saudara. Itu ekspresi orang nggak suka. Di seluruh dunia sekarang fotonya diinjak-injak. Itu sebagai penghinaan dia karena dia menghina Rasulullah SAW. Maka jangan kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Hormati Rasulullah SAW. Agungkan Rasulullah SAW. Bukankah kita ingin dapat syafaat Rasulullah SAW? Makanya tidak sedikit orang kalau baca selawat nangis, saudara. Apalagi kalau kita ziarah ke makam Rasulullah SAW. Siapa di antara jamaah yang pernah ziarah ke makam Rasulullah waktu umroh haji? Nangis nggak? Itu nggak dibuat-buat, saudara. Ketika kita ziarah ke makam Rasulullah, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu menetes air mata, saudara. Padahal kita nggak ngelihat wajah Rasul. Kita nggak ngelihat wajah Rasul, kita nggak ketemu Rasul. Cuman yang kita lihat ada di ruangan kuburannya Nabi SAW. Kemudian ada pagarnya. Nangis orang, saudara, karena cinta kepada Rasulullah SAW. Saya berkewajiban menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sebelum kita meninggal dunia dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dapat mencium tangan Rasulullah SAW, dapat melihat wajah Rasulullah SAW, dapat memeluk Rasulullah SAW. Karena kalau kita mimpi ketemu Rasul, tidak bisa iblis setan menyerupai Rasulullah SAW. Itu benar Rasulullah SAW. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna